sebenarnya acaranya apa Pak? Ya, baik. Jadi pada kesempatan pagi hari ini kami dari BNN Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah bersinergi dengan BNPT di Kabupaten Boyolali dan juga Kesbangpol Kabupaten Boyolali melaksanakan edukasi kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Boyolali terkait dengan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Jadi salah satu tujuan dari kegiatan ini adalah bagaimana supaya nanti masyarakat di wilayah Kabupaten Boyolali ini mempunyai daya tangkal, ya, dengan mereka kita papari informasi tentang bahaya narkotika. Sudah menikmati hidangan yang kami sediakan. Jadi tujuan kami adalah mengedukasi masyarakat di wilayah Kabupaten Boyolali terkait dengan bahaya-bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, termasuk ancaman-ancaman narkotika yang ada di sekitar kita. Sehingga diharapkan setelah kegiatan ini masyarakat punya daya tangkal dan mereka siap untuk bersama-sama dengan kita memerangi permasalahan narkotika yang ada di wilayah Kabupaten Boyolali. Kondisi Boyolali dan Jawa Tengah bagaimana? Terkait dengan kondisi wilayah di Jawa Tengah sendiri, sampai dengan penelitian yang dilakukan oleh BNN tahun 2020 bekerjasama dengan LIPI, bahwasannya tidak ada satupun wilayah di Jawa Tengah yang terbebas dari penyalahgunaan narkoba. Jadi seluruh wilayah di Provinsi Jawa Tengah, ya, di 35 kabupaten kota, semuanya harus bersama-sama memerangi permasalahan narkotika. Karena buktinya tidak ada satupun wilayah yang bebas dari narkotika. Kalau dari kasus 2021 ini sendiri, perbedaan dari sebelum ada COVID-19 dan sesudah itu apa perbedaannya Pak? Ada peningkatan atau tidak? Sebelum COVID dengan selama COVID ini ternyata dari hasil ungkap kasus yang kita laksanakan itu meningkat. Apa penyebabnya Pak? Kalau penyebab ya kita belum bisa memastikan secara pasti gitu ya, tapi dari hasil evaluasi kita di tahun 2021 ini saja sampai bulan Agustus itu ternyata hasilnya kalau kita bandingkan dengan tahun 2020 itu juga mengalami peningkatan. Kalau kan ini bisa dikatakan mengalami peningkatan, siapa targetnya Pak? Anak muda atau bagaimana? Terkait dengan target penyalahgunaan narkotika, ya, sampai dengan bulan Agustus kemarin untuk mereka yang tersandung permasalahan narkotika itu rata-rata di pekerja dan pelajar, ya, rata-rata yang menjadi yang bermasalah atau yang tersangkut permasalahan narkotika itu dua itu di pekerja dan pelajar. Kalau dari pekerja mungkin karena pengangguran juga bisa ya Pak ya? Pengangguran juga ada. Jadi sebenarnya kalau kita bicara dari lapisan mana saja itu sudah ada semua itu. Mulai dari pengangguran, pekerja, pelajar itu semuanya ada. Dan dari status kejahatan narkotikanya itu mulai dari yang penyalahguna, mulai dari yang pengedar maupun juga produsen itu semuanya ada di wilayah. Kalau targetnya anak pelajar, nah itu cara merasuki mereka gimana ya Pak? Mereka memberikan iming-iming kepada para pelajar itu dengan bahasa-bahasa yang menurut saya mengacaukan cara berpikir. Jadi mereka begini, dengan kata-kata, oh pakai ini dik, biar nge-fly, biar bisa melupakan masalah, itu kan sebenarnya bahasa-bahasa yang salah. Ya, kalau kita memakai bahasa yang ilmiah, itu kan sebenarnya narkotika itu kan meracuni. Ya, cuman kondisi keracunan sehingga membuat seseorang keracunan otak, ya, dengan otak keracunan narkotika, terpengaruh narkotika sehingga mereka merasakan mabuk atau mereka merasakan keseimbangan tubuh yang terganggu. Itu kadang-kadang dari para pelaku peredaran narkotika itu menggunakan istilah nge-fly. Kan itu sebenarnya salah itu. Biar nge-fly deh, sebenarnya salah. Itu kan sebenarnya kondisi orang dalam terpengaruh narkotika karena narkotika sudah meracuni otak. Ya, seperti itu. Jadi bukan nge-fly itu. Bohong kalau orang bilang narkotika itu bikin nge-fly. Yang ada narkotika itu akan meracuni otak. Sebenarnya apa yang menjadi kendala
pemberantasan penggunaan narkotika itu sendiri, entah itu pengguna ataupun penyebar narkotika, Pak? Salah satu kendalanya adalah kalau bagi penyalahguna sendiri, mereka itu takut untuk melapor. Padahal kalau kita merujuk di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, penyalahguna narkotika itu wajib direhabilitasi. Ya, jadi kalau nanti kita ketemu dengan para penyalahguna narkotika, sarankan mereka untuk melapor, nggak usah takut. Nah, undang-undang melindungi, tidak akan ditangkap. Beda urusannya kalau nanti mereka tidak melapor, terus nanti mereka ditangkap oleh petugas, itu nanti akan berjalan proses hukumnya. Itu salah satu hambatan tadi ya terkait dengan rehabilitasinya. Kalau terkait dengan pemberantasannya, ya karena tadi saat ini di dunia itu sudah ada lebih dari 1.000 narkotika jenis baru, ya, lebih dari 1.000 narkotika jenis baru yang masuk ke Indonesia. Pada saat ini sudah ada 85 jenis narkotika yang diatur di undang-undang, itu belum semuanya. Jadi itu menjadi tantangan juga buat kita. Karena apa? Pasti narkotika yang masih ada di luar sana yang belum masuk ke Indonesia itu suatu saat juga akan masuk ke wilayah kita gitu. Jadi ini perlu kewaspadaan kita bersama. Karena apa? Jenisnya semakin beragam, modus operandinya juga semakin macam-macam gitu ya. Bentuknya juga semakin susah untuk dideteksi. Untuk sosialisasi sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan imunitas masyarakat, dalam arti imun terhadap tawaran narkotika, sehingga nanti mereka ditawarin narkotika itu bisa menolak, itu tetap menjadi salah satu strategi yang kita gunakan dalam melaksanakan program BNN. Ya, jadi tiga fungsi. Pertama adalah pencegahan, yang kedua rehabilitasi, yang ketiga adalah pemberantasan. Itu tidak bisa kita pilih-pilih, tetapi tiga itu harus kita jalankan secara bersama-sama dan dilakukan secara masif. Tentunya kita tidak bisa bekerja sendiri. BNN butuh peran serta masyarakat seperti yang dituangkan dalam pasal 104 Undang-Undang 35 Tahun 2009, bahwasanya masyarakat juga punya kesempatan berperan untuk melaksanakan pencegahan dan pemberantasan narkotika. Jadi kita butuh support dari teman-teman semuanya. Mas, Pak, ini mungkin pertanyaannya rada sensitif ya.